Makanya kalian itu kadang-kadang suka marah kan? Kamu gini aja nggak bisa. Kamu juga pernah nggak bisa yang begitu dulu. Masih ingat waktu kecil ditanya 4 tambah 4 hese kan? Betul nggak? Dulu waktu kecil tanya 4 kali 4 bingung kan? Ya, ambil 4 sini, ambil 4 sini. Kalau orang tuanya, eta nu 4 tong hitung deui, sasana we wungkul. Nggak bisa, logika mereka belum nyampe. 4 tambah 4 ada tambah teh naon, kan bingung, otaknya belum selesai, kesadarannya masih rendah. Kalian sekarang dibilang 4 tambah 4 8, lalu ngomong maneh kitu wae teu bisa, maneh ge baheula teu bisa. Betul apa tidak? Gitu. Jadi kalau bisa jangan menyepelekan yang tidak bisa. Awas, karena orang yang tinggi ilmunya itu tidak pernah merendahkan orang yang tidak berilmu. Karena orang yang tidak berilmu tidak layak direndahkan. Kasihan gak punya ilmu. Paham? Nah, jadi ilmu napak sancang itu kita punya kemampuan adaptif di segala situasi. Coba. Enak coba. Enak. Jangan merasa diri kita sebagai siapa. Jangan merasa diri kita itu apa. Jangan. Kalau orang lain makan pakai daun, ngiluan pakai daun. Kalau orang makannya sambal, jengkol, peda, makanan apa itu? Punten-punten ari juragan ton sashimi. Dengartieun orang di kampung sashimi teh naon? Itu tidak punya kemampuan napak sancang itu. Nah, orang yang kayak gini nggak sakti. Nih saya kasih tahu ya, ada satu daerah di Indonesia ini, kalau kita datang ke sana langsung disuguhi makan. Dan kalau makan di sana makan aja, jangan takut gendut. Karena orang sana itu kalau kita makannya lahap, wih luar biasa, seneng, bahagia. Saya juga suka begitu. Di rumah saya nggak makan nasi, di situ saya makan nasi aja. Ya udah, saya pikirkan nasi sehat bagi tubuh saya. Padahal di rumah nggak makan nasi saya. Tapi di situ saya makan nasi. Piraku kudu, sorry. Saya, tidak punya ilmu napak sancang. Sakti nggak? Kalau kayak gitu, sobatnya banyak, kemana kalian pasti disuguhin. Resep nyuguhan si akang ieu mah mani lahap tuangna anjing ka dieu deui nya gratis deui pasti. Betul enggak? Iya, itu sakti kan? Waduh, sakti. Nah, itu sakti itu begitu. Bukan ada tumpeng di sana lagi hajatan, kumaha carana milihkeun tumpeng, udah pakai tuyul, pakai jin, kuntilanak pindah ke sini, itu enggak sakti. Ya tolol itu. Yang sakti mah assalamualaikum. Akang asa kantos tepang pura-pura ya gitu. Akrab. Mangga lingi-lingi tuang sakti itu. Itu namanya napak sancang tuh begitu. Ya. Saya heran banyak orang yang pergi ke sancang cari ilmu kesaktian. Saya aja orang sancang nggak nyari gitu. Saya pernah suatu saat udah ngobrol, "Wih di mana Pak?" Namanya Wih di sancang. Wah, cerita ini cerita itu, pura-pura nggak tahu aja. Udah habis tuh cerita bohongnya. Saya bilang, abdi mah asli Pak di ditu. Ngojai teu leuletik di sancang. Ternyata bohong. Ngem di lawang sancang 40 hari 40 malam, insya Allah tiris. Ya, bukan sakti. Paham ya maksud saya? Jangan percaya gitu-gitu. Itu bukan ilmu kesaktian. Sakti itu yang tadi, napak, sancang. Paham ya? Oke. Yang ketiga, ilmu teterak dikadek. Bukan gak mempan digolok, gak penting amat ilmu begitu. Buat apa? Buat apa? Jago-jagoan? Mau jadi preman? Kalau kalian baik, akhlaknya mulia, mana mungkin orang mau ngegolok kita? Betul nggak? Kalau kita pergi kemanapun penuh cinta kasih, berehan, asihan, nggak mungkin orang golok kita. Nggak mungkin.
Gak mungkin, saya kasih tahu, saya jamin ya, itu sudah hukum alam, like attracts like. Semua sebab baik akibatnya akan baik. Ilmu teterak dikadek itu artinya adalah ilmu kuat pendirian. Sudah bisa menjadi diri sendiri, itu teterak dikadek itu, menjadi diri sendiri. Kalian mah teu payaan, tersinggungan, baperan, nah itu belum sakti tuh. Orang yang sudah sakti itu sudah menjadi diri sendiri, selesai dengan dirinya sendiri, gak ada lagi konflik. Ciri orang yang sudah menjadi diri sendiri itu ada 4. Satu, sudah bisa menerima dirinya apa adanya. 2, sudah bisa mengenal dirinya luar dalam, sudah tahu diri. Yang ketiga, hidupnya sudah tidak menggunakan lagi perbandingan. Dia tidak pernah bandingkan dirinya dengan siapapun. Selesai. Yang keempat, sudah menemukan bakat ilahi yang ada dalam dirinya sebagai berkah. Dan siapapun yang sudah menemukan bakat ilahi pada dirinya, namanya personal genius zone, bahasa Inggrisnya PGZ, maka dia akan memiliki arti hidup. Jadi siapa orang yang punya arti hidup itu? Orang yang sudah menemukan bakatnya. Nih saya kasih tahu. Ya Allah, ternyata saya tuh jenius di bidang nyiksik bawang. Itu tuh jenius, karena tidak semua orang loh bisa nyiksik bawang. Baru sebentar nyiksik bawang, udah keluar air mata. Sedih kalau nyiksik bawang itu. Saya kalau motong-motong di bawah sedih. Kayak suka gini, istri saya nanya kenapa? Sedih. Tapi ada orang yang kuat matanya, motong-motong bawang berapa banyak pun nggak masalah. Oh, berarti dia jenius di bidang motong bawang, bikin catering. Betul? Pindah tuh uang dari rekening orang ke rekening dia. Sakti nggak? Sakti. Nih saya kasih tahu, kalian semua itu dari ujung sana sampai ujung sini, sebetulnya kalian tuh jenius di bidangnya. Kalian sukanya main bola aja. Mungkin kejeniusannya mengolah bola. Ini belajar matematika jadi idiot. Ngerti maksud saya? Ikan jenius gak? Dalam bidang apa? Berenang. Ikan itu akan kelihatan idiot kalau disuruh manjat pohon. Siapa yang idiot? Yang nyuruh manjatnya. Ngerti maksud saya? Monyet jenius gak? Bidang apa? Manjat pohon. Monyet disuruh berenang, dimarah-marah. Kamu bodoh, gak bisa berenang. Yang nyuruh renang sama monyet itu lebih parah dari monyet itu. Betul gak? Nih saya kasih tahu, anak kita jangan dibilang bodoh. Semua anak kita tuh jenius di bidangnya. Karena saya pastikan setiap orang yang datang ke dunia ini direncanakan Allah untuk tujuan Allah, dan setiap orang diberkahi bakat. Makanya tugas kalian orang tua itu jadi fasilitator agar anak menemukan bakatnya. Begitu dia ketemu bakatnya, luar biasa. Yang bakat masak, jangan suruh belajar matematika di dapur we. Nanti jenius, dia punya perusahaan catering. Ngerti maksud saya? Tapi yang jenius matematika jangan suruh ke dapur. Salah terus, nanti bawang dihitung, pecin dihitung. Giliran ke warteg, udah jelas di warteg itu neng, ya. Tempe dihitung. Telur dadar dihitung. Di warteg sini cuma satu neng yang gak dihitung, nasi. Udah sanggup matara dihitung tapi dibayar. Ngerti maksud saya? Nih saya kasih tahu, kalian semua ini aduh luar biasa. Makanya saya tidak berani merendahkan siapapun, karena semua manusia itu setelah saya amati jenius. Cuman kita belum menemukan saya jeniusnya di bidang apa. Jadi kalau kita hidupnya tidak menakjubkan, salah tempat.
Gitu aja. Saya kepada mahasiswa juga begitu. Kalian senang belajar fisika? Cari cing. Ternyata mereka itu saya tanya, kamu belajar fisika di sini disuruh siapa? Ternyata ibu bapaknya itu yang nyuruh dia belajar fisika. Anaknya nggak suka fisika, masuk di jurusan fisika, ketemu saya, ya salah jurusan. Akhirnya saya panggil, kamu itu nol terus. Kamu sukanya apa? Melukis papa. Pindah jurusan. Udah, saya rekomendasikan pindah jurusan. Lukisannya bagus. Salah kolot nak. Dia pengennya melukis, masuk jurusan fisika, ngitung terus, ya sudah stres. Nih saya kasih tahu. Sampai sekarang saya mau nanya, sudah pada menemukan apa sih jenius saya di bidang apa? Sudah menemukan belum? Nih saya kasih tahu. Kalau kalian belum menemukan itu, berarti hidupmu akan terus menerus tidak menakjubkan. Itulah pentingnya kita jadi diri kita sendiri. Makanya satu, ya, terima diri kita apa adanya. Dua, kenali diri kita luar dalam. Saya jenius di bidang apa, saya hobinya apa, itu. Nih kayak saya ngajar fisika dari pagi sampai sore, tidak merasa lelah. Kenapa? Karena saya tuh senang mengajar. Kalau ngajar tuh senang sekali. Sudah nggak mikirin duit. Kalau seneng itu, duit mikirin saya. Ngapain mikirin duit? Biar duit mikirin saya, betul nggak? Ngapain cari duit? Duit dong cari saya, kan saya lebih mulia dari duit. Kalian itu kadang-kadang menghinakan diri kalian sendiri. Ke dunia cari duit, duit cari kita. Saya nggak mau nyari duit. Duit dong cari saya kan lebih mulia. Ini ngerti maksud saya? Ini udah ilmu tingkat tinggi nih ya, jangan salah paham. Yang ketiga, jangan bandingkan diri kita dengan siapapun, karena kita ini oleh Allah direncanakan untuk tujuan yang berbeda. Banget orang wenges beda. Yang keempat, temukan bakatmu. Nih Kang Dadan ini ya, kalau edit video, selesai ini edit, ayah selesai. Ciptakan lagu. Beliau tuh menciptakan lagu, gak pakai ditulis dulu, kasih gitar langsung centreng. Kang Dan itu lagu neme pak dikarang didinya. Jenius di bidangnya. Makanya kalau nyanyi bahagia. Kalian yang tidak jenius nyanyi, coba suruh manggung ke depan, bergetar. Betul nggak? Itu. Ada orang yang tidak jenius bicara di depan publik. 2-3 orang aja di depan dia udah bergetar, pipis. Nggak jenius, dipaksa harus gitu, nggak boleh. Nih, saya kasih tahu, kalian jenius di bidang apa? Nih, yang jenius dagang, nggak usah kuliah. Atau kuliah di tempat yang mengembangkan bisnis dia supaya lebih modern. Nih anak-anak tanya, ingin jadi apa? Jangan sudah dimasuki oleh otak kita, nanti jadi dokter jadi insinyur. Dari kecil kan gitu aja, betul nggak? Yang jadi dokter tuh Susan, ya kan? Paham sampai sini? Ilmu teterak dikadek itu adalah ilmu supaya kita punya pendirian, gak jadi orang lain. Selama ini kita ini jadi orang lain, sering berubah dengan apa kata orang tentang kita. Makanya kita tidak jadi diri kita sendiri. Hati-hati itu. Begitu kita tidak jadi diri kita sendiri, kita tidak akan menemukan bakat apa yang ada pada diri saya. Akibatnya apa? Kita kehilangan berkah dalam hidup. Karena apa? Tuh bisa ngojai, jika monyet dipaksa ngojai. Begitu kita berenang, idiot. Jadi jangan semua orang harus belajar matematika, harus pinter fisika, pinter kimia, enggak mesti. Ada anak yang jeniusnya bidang bahasa, sekolahkan di bahasa. Dia lemah dalam matematika, jangan dipaksa, kasihan. Apalagi dibentak-bentak, dibilang idiot, dibilang bodoh. Itu yang ngajarnya yang salah.
Makanya sekolah itu sebetulnya bukan untuk membuat anak jadi pinter, bukan. Sekolah itu supaya anak kita menemukan dirinya sendiri. Tapi guru banyak yang gak ngerti. Dipaksa semua kudu bisa juga manehna. Nah, ilmu yang keempat, ilmu rawa rontek. Bukan ilmu ketika digolok tidak bisa digolok bisa bersambung lagi. Ditebas, patah, nyambung deui. Ditebas, patah, bukan. Gak penting ilmu gitu. Ilmu yang paling penting adalah ilmu agar kita bisa menyambungkan silaturahim yang terputus. Ilmu supaya bisa mengharmoniskan pemikiran yang berbeda. Ilmu supaya bisa melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini yang disebut dengan kesaktian. Coba, kalau kalian bisa menghubungkan yang berantem tidak berantem lagi, bisa menghubungkan yang putus silaturahim akrab lagi, ini sakti. Ini namanya tahalluk bi akhlakillah. Ini yang disebut dengan ma'rifatul akhlak. Makanya banyak yang datang ke saya ingin belajar itu, belajar ini. Dikiranya saya itu sakti mandraguna gitu, bisa. Saya nggak ngajar. Nah, yang kelima itu ilmu halimun. Tahu halimun? Halimun itu kabut. Bukan ilmu supaya bisa menghilang. Buat apa? Hari maneh ngalengit rek mana? Itu ada itu ya, orang mengajarkan ya kepada saya dulu dalam pencarian saya. Wirid ini supaya enceptet biasa ngalengit. Hoream saya mah ngalengit rek naon? Rek ngalengit ka mana? Betul nggak? Itu geus pokok urang diayakeun ku Allah di dieu teh supaya aya, lain supaya ngalengit. Ieu madar diajar ilmu supaya bisa ngalengit. Disebut ilmu halimun. Mun bisa ngalengit cenah sakti. Ya Allah, orang yang bisa menghilang pasti sudah punya niat jahat. Nah, orang baik mata sieun kuna naon? Betul nggak? Iya, cari cing di dieu. Nah, sieun ku naon? Jadi yang namanya ilmu halimun itu sebetulnya ilmu supaya bisa bersembunyi di tempat terang. Ilmunya banyak tapi nggak sombong, biasa aja tawadu. Hartanya banyak, mobilnya banyak, gak pameran. Bajunya biasa, orang lain lihat dia biasa aja. Itu ilmu halimun, sakti. Jadi sekarang ngerti ya ilmu halimun. Ilmu supaya kita bisa tawadu, rendah hati. Tidak usah menunjukkan kita ini siapa, karena memang kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, bahkan diri kita ini bukan siapa-siapa. Terus mau apa? Nyumput di caang, bersembunyi di tempat terang. Sama seperti orang lain. Sampai orang lain tidak tahu. Coba ada orang kaya raya tapi hidupnya biasa, sederhana. Dia juga nyahan, asihan, dedehan, ulasan. Pergi kemana tuh biasa aja, tidak menunjukkan diri sebagai siapa. Disegani nggak? Dihormati nggak? Sakti. Tebogana naon tapi gaya. Ari dongeng wadul. Tah ieu teh Pak, ieu nu ieu. Sawah nu ieu. Ieu teh nu Pak Haji ieu, sawah ieu nu Pak Haji. Ai nu maneh mana? Itu nu abdi mah Pak. Nu teu kadeuleu. Da sawana satungtung deuleu, nu maneh mana? Tah eta nu teu kadeuleu. Aduh, maaf ya, saya bergurau dari tadi. Jadi ternyata ilmu kesaktian yang sebenarnya adalah ilmu akhlak. Jadi stop belajar agama pengen ini pengen itu. Belajar agama pengen menaklukkan Allah, supaya Allah itu bisa ditaklukkan oleh saya. Semua doa saya dikabul sama Allah. Wah, biar Allah bertekuk lutut di hadapan saya. Bingung Allah. Ya nu pangeran teh mana cek Allah teh. Nu pangeran teh mana cek Allah teh.
Yuk atuh kalau kita hamba Allah mah berserah diri aja kepada Allah. Gusti abdi mah teu langkung Gusti. Ada abdi mau masuk ke darwayang dikeluarkan tina kotak, mangga kumaha Gusti, dilebetkeun kana kotak, mangga kumaha Gusti. Kalau kita sudah begitu hidup tanpa penghakiman, hadir di sini saat ini sekarang, menikmati setiap momen apa adanya tanpa ada benar salah baik buruk, kita bisa menerima setiap keadaan dan peristiwa apa adanya. Sakti mandraguna. Paham sekarang? Ya, dah. Yang masih rajin berkesana cari ilmu-ilmu kesaktian, geus cicing. Paham ya? Oke. Itu ya para sahabatku semuanya, hari ini kita sudah menuntaskan satu episode kuliah kita Ma'rifat Akhlak. Kenali Allah, cara berbuatnya seperti apa, cara berbuat baiknya seperti apa, supaya kita bisa meniru perbuatan baik kita seperti Allah melakukannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.